Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang sampai di halaman 9. Wa'lam anna ba'dha masailika wa'lam anna ba'dha masailika wa'lam, ketahuilah wa'lam, ketahuilah artinya apa? Kau ingin, hendaklah kamu tahu, ba'dha masailika, sebagian masalah itu, yang dikatakan masalah itu soal. Masalah itu soal. Soal itu apa? Pertanyaan. Pertanyaan itu apa? Problem. Masalah, pertanyaan, problem. Allati sa'altani, yang telah engkau tanyakan nih kepadaku, anha, dari masail, la yastaqimu jawabuhu, tidak mungkin jawabuhu, jawaban masalah itu, bil kitabati, dengan tulisan, wal qauli, dan apa al qauli? Perkataan. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan perkataan. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan tulisan. Kalau ujian, sampean jawab dengan apa? Dengan, ya. Kalau ada pertanyaan dari guru, dijawab dengan perkataan. Ada yang tidak bisa dijawab dengan tulisan, ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan tulisan, dan tidak bisa dijawab dengan perkataan. Kalau misalnya saya tanya, mana rumahmu? Itu bisa nggak dijawab? Bisa kan? Di mana rumahnya? Menep, Pamekasan, sebagainya. Kalau misalnya saya bertanya begini, bagaimana rasanya gula? Ya, apa? Manis cuma, ya. Tapi bagaimana untuk menjawab manis itu? Apa manis itu? Ayo jawab, manis. Sulit dijawab itu manis. Apa pahit itu? Sulit dijawab. Apa nyaman itu? Apa kok besar? Nah, tidak bisa dijawab itu. Coba sampean, ada yang bisa tahu? Beriin besar atau sebuh? Bisa dijawab. Apa manis itu? Itu tidak bisa dijawab kecuali dengan ajilat siapa? Si manis. Ya, manis. Ada lagi juga. Bagaimana nikmat itu? Bagaimana rasanya nikmat? Nikmat, kok makan nikmat, nyaman. Itu sulit dijawab. Bagaimana nikmatnya orang sujud? Bagaimana nikmatnya orang bersujud? Bagaimana nikmatnya orang sholat khusyuk? Ini katanya Imam Ghazali. Ya. Tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan perkataan atau
tulisan kecuali dengan langsung apa? Mempraktekkan. Karena itu bersifat rasa. Bersifat rasa. Jadi mun tawa ka manis, ya manis. Nyari barang manis. Mun tawa ka pae, ya nyari barang pae rasanya. Mun tawa ka kecelok, ya makan acem. Itu. Jadi ini artinya apa ya? Artinya apa? Sesuatu itu harus dilakukan. Bukan sekedar ditulis atau diucapkan, tapi dilakukan. Orang mondok dia senang. Senang orang mondok. Bagaimana senangnya orang mondok? Ya mondok. Baru tahu senangnya orang mondok. Orang mondok tak senang, ya mondok. Ya. Mondok itu senang. Kenapa? Karena hasilnya nanti luar biasa. Oleh ilmu si banyak, terus dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampean saja nih kah? Semangat. Bagaimana caranya supaya semangat? Tahu tujuannya. Siman ke sini itu apa tujuannya? Mondok itu apa tujuannya? Kenapa? Gimana? Nyari ilmu kan ya? Nyari ilmu. Tujuannya nyari ilmu. Jadi mun terus semangat sengkok pulang nanti harus dapat ilmu. Sengkok pulang nanti harus ibadahnya baik. Sengkok pulang nanti harus akhlaknya baik. Saya harus dapat ilmu. Saya harus bisa mempraktekkan ilmu. Saya harus, sholat saya, ibadah saya harus benar. Akhlak saya harus baik. Coba 3 tujuan itu. Ilmunya banyak, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Nah, kalau sampean didorong seperti itu, dimotivasi seperti itu, tidak malas di pondok. Tak usah soro. Tak usah soro. Ya, tandanya orang Islam yang baik, ya, tandanya orang Islam yang baik itu tidak malas, tak sengkaan. Tandanya orang yang tak baik, ya malas. Itu di Quran itu. Salah satu ciri orang munafik adalah malas. Yang kedua, salah satu ciri orang munafik itu teroya lemah. Yura'unan nas kanu kusala. Kusala yura'unan nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Tanda orang munafik yang pertama sengkaan, malas. Yang kedua teroya lemah, reng. Yang ketiga zikirnya sekoni. Itu. Ngaji Qur'annya sekoni, zikirnya sekoni. 3. Paling tidak 3 itu. Itu secara ibadah. Secara pergaulan, tanda orang munafik itu yang pertama apa? Idza hadatsah, kalau ngomong dusta. Yang kedua, idza wa'ada akhlafah, kalau berjanji diingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana, kalau dipercaya khianat. Dipercaya nih misalnya begini. Esoro ngurus santreh. Esoro medepak ya, medepak aki, tem kerem. Pasti medepak itu namanya khianat. Pedepak itu namanya amanah. Pedepak itu namanya khianat. Itu dari sisi pergaulan, dari sisi pergaulan di masyarakat, di kalangan kita sendiri. Dari sisi ibadah ke Gusti Allah, terlok ya. Nomor tong apa? Troya lemah. Nomor 2 apa? Sengkaan, malas. Nomor telok
zikirnya sedikit. Itu diingat ya. Diingat. Jadi tanda orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Lain di hati, lain di mulut. Secara pergaulan orang munafik itu yang pertama lecehkan. Yang kedua mengingkari janji, aja kok laku antar konbaan. Persis kul sanga. Datang kul 11 misalnya. Itu namanya tidak menepati janji. Jadi jangan pernah mengatakan kok tidak lebih lentar konbaan, lebih lentar konbaan. Itu kan tidak jelas ya. Kalau tidak akan pergi, tidak usah janji. Kalau mau pergi harus disertai dengan insya Allah. Insya Allah itu bukan ragu-ragu, intara. Intara. Mudah-mudahan bersamaan dengan kehendak Allah. Saya mau pergi ke rumahmu, insya Allah besok jam 9. Insya Allah besok sekitar jam 9. Misalnya. Jadi jangan pernah mengatakan, kok lebih lelah, kok laku intara. Mungkin orang itu. Kok laku itu kapan kok laku? Laku ada, man kok laku tak temu kan? Lebih baik tak janji. Ya. Kapan kamu mau ke rumah saya? Belum tahu ya. Belum tahu masih. Biar kalau saya mau ke rumahmu, saya akan ngasih tahu. Itu. Ini lebih lelah. Orang repan-repan. Si A antara kebungkoh. Lebih lah. Tak temu. Misalnya. Jadi jangan mudah membuat apa? Janji. Ya, jangan buat janji. Ini serka orang. Sampai tibi itu sah, orang juga repan-repan. Kok ntar konbaan laku ol sebolo, yantos. Padahal itu punya pekerjaan. Itu. Jadi kembali lagi ke sini. Ada soal, ada pertanyaan, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan perkataan atau dengan tulisan. Hanya bisa apa? Dipraktekkan. Karena berhubungan dengan apa? Rasa. Baik rasa di lidah atau rasa di hati atau rasa di hidung. Dari ro'om. Bisa sampai menjelaskan ro'om. Beceng misalnya. Tak bisa dijelaskan itu. Sulit walaupun bisa. Usah membutuhkan uraian yang sangat panjang. Ini artinya barang-barang yang bersifat rasa itu harus dipraktekkan. Seperti nikmatnya sujud. Misalnya. Seperti nikmatnya makan, nikmatnya pahit, nikmatnya khusyuk, nikmatnya doa. Ya doa, laksanakan doa. Dari mana cara supaya nikmat berdoa? Ya pokok konsentrasi ke Gusti Allah. Ya Allah, tenggulanya ona begini orang tua, orang sepuh tenggula ya Allah, mudah-mudahan itu gampang ya Allah. Terus intablu tilkal halatah itu. Ya, al halatah. Karena apa? Tilka ini huruf apa? Isim apa? Hadza isim apa? Isim isyarah. Marana isim isyarah itu i'rabnya mengikuti i'rab isim isyarahnya. Misalnya ya. Hadza itu jadi mubtada. Misalnya hadzal kitabu bukan hadzal kitabi. Maka kitabu itu harus marfu karena hadanya posisinya marfu. Ya. Hadzal kitab. Hadhis sabburatu. Nah, ini intablu jika sampean dapat tilkah dakah.
tilkal halatah, dekkah hal-halat itu menjadi isyarahnya tilka itu, menjadi badalnya tilka. Tilka menjadi maf'ul. Ta'rif sambian oning, intab beliau ta'rif. Jika sambian sampai bisa menjawab masalah itu, jika sampean bisa sampai tilkal halat, ada keberadaan kadisa ta'rif, maka sampean oning mahia, apa itu masalah itu, apakah manis itu. Nah, untuk sampai kepada manis ya praktekan. Wa illa, dan jika tidak bisa sampai, fa'ilmuha, maka untuk mengetahui masalah, minal mustahilat, termasuk barang-barang yang muhal, termasuk barang yang tidak mungkin, termasuk barang yang mustahil. Mustahil itu tidak bisa dicapai. Li'annaha, karena sungguhnya masalah itu dzauqiyatun, adalah bersifat rasa. Kalau lidah itu namanya zauq, kalau hati itu namanya apa? Wijdan. Wa kullu ma yakunu dzauqiyan, dan setiap sesuatu yang ada ma itu dzauqiyan, bersifat rasa, la istaqimu, tidak mungkin wasfuhu, mensifatinya, tidak mungkin mensifati sesuatu yang tidak mungkin itu. Misalnya begini, ro'om, nggak, kenapa ro'om benar? Merah, biru, kuning, nggak bisa. Ya, nama ro'om itu, ya ro'om. Tidak bisa wasfu mensifatinya atau wasfu menjelaskannya bil qauli, dengan perkataan, bil qauli, dengan perkataan. Kahalawatil hulwi, seperti manisnya barang manis. Wa miraratil murri, dan pahitnya barang pahit. Itu seperti yang saya katakan tadi. Ini tidak dari mana pahit? Ingat apa roh benar pahit? Bagaimana menjelaskan pahit? Coba tulis pahit itu. Apakah pahit itu? Ya, tidak usah tulis, tidak usah menjelaskan dengan perkataan, tetapi rasain pas nyari barang baik. Nyari dulu kesembuhan. Itu. La tu'rafu, tidak diketahui masalah itu illa bidzauqi, kecuali dengan rasa, ijilat. Seperti ini. Kama hokiyah, seperti diceritakan, anna aninan, sesungguhnya orang aninan ini artinya apa? Aninan ini impoten, tak lake. Anin, tak lake. Mudah-mudahan sampean lake kapi. Ya. Mun sampean tak lake, tak bisa bini. Sampean terus bini apa ndak? Terus pagi itu ya. Ya, sekarang jangan dulu. Saya mau tak lake, naudzubillah min dzalik. Katabah, ini beda orang impoten, orang tak lake, katabah nulis surat ila sahibin, kepada seorang teman, lahu bagi anin, an arifni. Nah ini, kasih tahu pada saya, arifni, kasih tahu kepada saya, lazatal mujama'ati, rasan apolong ben bini. Nah, bisa dijelaskan dengan perkataan itu. Senang, dari mana senang? Pengantin baru, dari mana rasa dari pengantin baru? Tak bisa diucapkan, kecuali dengan pengantin. Kaifatakuno, bagaimana ada lazzatul mujama'ah itu? Fakatabah, maka menulis surat lahu kepada
Anin, fakataba maka menulis sahib itu lahu kepada Anin fi jawabihi di dalam jawabannya sahib. Ya fulan, wahai fulan. Ini kuntu hasibtuka, sesungguhnya aku hasibtuka mengira kamu aninan fakot, aninan impoten fakot saja. Wal an sekarang araftu aku tahu annaka sesungguhnya kamu aninon impoten wa ahmaku dan tolol. Jadi memberi katanya tidak remah yang dikatakan manis. Manis itu apa? Ya, tak usah tanya aki dak. Karena mun atanya manis itu apa? Itu sama dengan orang tolol. Barang yang tidak, sesuatu yang tidak bisa ditulis dan tidak bisa diucapkan. Li'anna hadhil ladzatah dzauqiyah, karena enak itu bersifat rasa. Jadi sulit didefinisikan. Sulit didefinisikan. Warna misalnya, itu sulit didefinisikan. Sulit diberi pengertian. Terus intasil jika sampean sampai ilaiha daka lazat ta'rif sampean oning wa illa dan jika tidak bisa sampai wa illam tasil la istaqimu wasfuhu, tidak mungkin wasfuhu mensifatinya bil qauli wal kitabati. Ya kalau sudah tahu al-qauli tidak usah dimaknai lagi sudah. Hadza tidak usah dimaknai ya. Ladzatun apa? Enak, tidak usah dimaknai. Dzauqiyatun apa? Rasa. Ini kan banyak ya. Aninan apa? Tak lake. Nah ini. Tak lake itu dari cara nah. Ini cara nah. Yang artinya tak lake itu apa? Ya tak lake. Terus ya. Itu jadi begini. Banyak di sekitar kita ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Tidak bisa dijawab dengan perkataan atau dengan, tetapi harus dipraktekkan. Iya. Jadi artinya begini, kita harus lebih banyak mempraktekkan daripada berkata atau menulis. Ya. Kok terus ngakanan nyaman? Ya pas nyari makanan nyaman. Kok terus asojud terus khusyuk ingin praktekkan? Ya sujud khusyuk. Bagaimana nikmatnya orang punya ilmu? Ya nanti kalau sampean sudah punya ilmu. Ya dari mana nikmatnya orang ngabini? Ya nanti kalau sudah sampean ngabini. Nggak bisa dibayangkan. Oh kok mau ngabini dibayangkan sampean deket-deket malam. Jangan. Mengganggu. Ya praktekkan nanti kalau sudah selesai. Ya. Kalau bagaimana rasanya gula itu bisa dijawab ya. Gimana rasanya gula? Manis. Rasanya tebu? Manis. Rasanya asam? Apa? Yelo. Rasana jempu mata? Maka. Rasana pau mata? Iya. Itu ya. Tapi bagaimana celok itu? Nah ini sulit lalu. Dan mesti nyamain celok.
Celok itu kalau dimakan cer-keceran. Nah, kan mata itu si celok, benih colok. Seperti itu. Bagaimana rasanya lombok? Pedas. Bagaimana pedas itu? Itu. Panas menapoi panas. Itu ya. Artinya apa? Artinya santri kapi ini ngutiaki pas praktekkan. Dia memontoro nikmatnya orang punya ilmu. Ya nyari ilmu sebenarnya. Dia menikmata orang kerong, kareng tua. Ya antos ting Jumat, ya. Kan begitu. Cium orang tuanya, geluk orang tuanya, siom tangannya. Itu. Seperti itu ya. Jadi praktekkan. Jangan banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak bisa dijawab dengan tulisan atau pertanyaan. Kalau tidak tahu barang yang memang bisa ditanyakan, dia tanyakan ke gurunya di kelas. Cung, Pak Guru, masalah. Pak Guru, saya punya masalah. Masalah tuh apa masalahmu? Pahit itu apa? Anda usah ditanyakan. Pertanyaannya, kalau sampean tanya seperti itu, bagaimana Pak Guru nih baca orang punya ilmu? Gurunya pasti jawab, ya kamu harus punya ilmu sekarang. Nanti kalau sudah banyak, tahu bahwa punya ilmu itu nikmat. Sampai di sini saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.